Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Yang kami hormati Al-Qarib Al-Ustaz Muhammad Fakir Ismail yang hari ini telah bersama-sama dengan kita untuk hadir membawakan kajian Fathul Qarib. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau, memberkahi istri beliau sehingga bisa membersamai kita dalam kajian kita kajian rutin pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Merauke Utara. Yang saya hormati pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Merauke Utara, sekretaris, bendahara, dan para warga Nahdiyin, Nahdiyat yang juga sempat hadir pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa bersama-sama hadir dalam kajian rutin kajian Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Merauke Utara yang babnya adalah membahas tentang nikah, masih lanjutan dari bab nikah yang sebelumnya, yaitu tentang memandang lawan jenis. Masya Allah, mungkin ini sebentar akan dikupas secara lengkap seperti apa yang dimaksudkan memandang lawan jenis itu seperti apa. Baik, salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Semoga kita juga semua termasuk umat yang istiqomah terhadap ajaran beliau, berharap mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengambil berkah, mari kita menyambung sanad kepada muassis dan muharrir Nahdlatul Ulama, juga kepada musannif untuk menyambung sanad kita. Ala hadhihi niyyah li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik, untuk mengefisienkan waktu dengan sekalian kepada Ustaz Muhammad Fakir Ismail, falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kama yanbaghi lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi adada kulli ma'lumillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para hadirin, segenap pengurus cabang Nahdlatul Ulama Merauke Utara, dan para ustaz dan saudara-saudara yang sempat hadir pada malam ini, dan tak lupa pula para pemirsa yang sempat menyimak kajian lewat online di kajian PCNU Morok di Facebook. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, keberkahannya, dan semoga kegiatan kita ini menjadi wasilah akan bertambahnya ilmu kita. Dengan adanya kajian kita ini bisa menjadikan kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Bahasan kita
kali ini membahas tentang memandang lawan jenis. Memandang lawan jenis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa nadhru ar-rajuli ila al-mar'ah 'ala sab'ati adrubin. Dalam memandang lawan jenis, di sini ada 7 poin, ada 7 pembagian. Jadi memang memandang sesuatu yang berat ya, karena apalagi di zaman sekarang ini tantangan yang berat bagi kita untuk selalu menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan, apalagi orang-orang yang punya aktivitas di luar, ini sangat sulit untuk menghindari hal-hal yang diharamkan di depan mata kita. Makanya Allah perintahkan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Dan perintah untuk menundukkan pandangan ini tidak berlaku hanya pada laki-laki saja, tapi juga berlaku pada wanita. Makanya di dalam surat An-Nur itu tadi kan untuk laki-laki pada ayat 30, dan pada ayat ke-31-nya untuk wanita, qul lil mu'minati yaghdunna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Dan dikatakanlah kepada wanita yang beriman agar menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan. Hal ini perintah untuk laki-laki dan perempuan sama diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Di pandangan ini bisa menjadi perusak hati kita. Pandangan kita yang buruk terhadap hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama ini bisa merusak hati. Sebagaimana tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau menjelaskan dalam kitabnya walamma kana an-nazru da'iyatan ila fasadil qalbi. Kama qala ba'du salaf an-nadhru sihamun samma ila al-qalbi. Kata Imam Ibnu Katsir bahwa melihat itu, pandangan itu bisa mendorong rusaknya hati. Sebagaimana sebagian ulama salaf katakan an-nadhru sihamun samma ila al-qalbi. Pandangan itu adalah panah yang meracuni hati. Maka di dalam tafsir beliau menjelaskan bahwa tafsir pada lafaz dzalika azka lahum, demikian itu menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, itu mensucikan hati dan membersihkan agama. Makanya ada yang mengatakan man hafidha basarahu awrasahu Allahu nuran fi basiratihi. Barang siapa yang menjaga pandangannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan wariskan kepadanya, akan karuniakan kepadanya cahaya di dalam basirahnya, itu di dalam hatinya, di dalam mata batinnya. Ini berat. Nah, ini berat sekali. Sehingga orang-orang yang bisa menjaga pandangannya, Allah akan berikan kelezatan iman di dalam hatinya. Makanya ada hadis Nabi, Innan nazra sahmun min sihamin iblisin masmumin man tarakahu mukhafati abdaltuhu imanan yajri halawatahu fi qalbi. Sesungguhnya pandangan itu merupakan sepucuk panah dari beberapa panah iblis yang meracun. Iblis yang beracun. Barang siapa yang meninggalkan pandangan yang hal-hal yang diharamkan karena takut kepada aku, kata Allah. Karena takut kepada Allah, maka
Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan kemanisan iman yang akan ia temukan di dalam hatinya. Coba tes saja, tidak memandang hal-hal yang diharamkan saja dalam waktu seminggu saja coba. Nah, apalagi sekarang lewat HP saja, di HP itu walaupun mungkin kita postingannya agama, tapi iklannya lewat perempuan yang mengumbarkan aurat. Nah, itu. Nontonnya YouTube ceramah, tapi iklannya, masya Allah, itu tantangan berat bagi kita. Adapun yang pertama, ahaduha nazruhu ila ajnabiyati, Poin yang pertama yaitu melihatnya seseorang laki-laki yang balik kepada wanita yang bukan mahram, ajnabiyah. Jadi istilahnya itu mahram, yang bukan mahram namanya ajnabiyah. Cuma masyarakat Indonesia itu biasa sebutnya muhrim. Muhrim itu sebenarnya yang dimaksud mahram. Mahram itu kan orang yang haram untuk dinikahi. Sebenarnya kalau muhrim secara penggunaan bahasa Arab itu artinya sebenarnya orang yang berihram. Cuma memang sudah lumrah penggunaan istilah muhrim itu ya mahram. Cuma seharusnya kita kalau orang yang sudah terpelajar istilahnya, jangan juga kata muhrim, tapi mahram. Sudah belajar. Jadi seorang laki-laki yang sudah balik itu tidak diperbolehkan untuk memandang melihat aurat yang bukan mahramnya, wanita yang bukan mahram atau ajnabiyah, di ghairi hajatin, kalau tidak ada hajat. Contohnya hal hajat itu seperti mau memberikan bukti untuk wanita tadi. Kalau misalnya dalam contoh mungkin perzinahan misalnya, itu kan nanti bisa dia menjadi seorang laki-laki ini bisa menjadi saksi. Apakah dia benar orang berzina atau tidak, seperti itu contohnya. Nah, kalau dalam masalah seperti itu dibenarkan untuk melihat walaupun dia bukan mahramnya. Itu nanti ya pengobatannya termasuk. Itu ada hajat juga termasuk. Nanti masalah ini, masalah pengobatan tadi ada termasuk dalam poin ketujuh juga nanti ini ada. Ya. Maka yang dimaksud di sini adalah orang yang sudah dewasa. Begitu juga dengan wanitanya, perempuan yang sudah dewasa, yang sudah disyahwati. Jadi haram untuk melihat auratnya tanpa ada hajat. Tapi untuk murahik, ini saya pernah jelaskan, ada istilah balik, ada istilah sobi, ada mubayyiz, ada murahik. Ya. Sobi itu kan masih anak kecil, belum bisa buang air sendiri, belum bisa cebok sendiri, itu namanya sobi. Belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Nah, ada lagi istilah mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Ada lagi istilah murahik. Murahik ini sudah mendekati balik tapi belum balik. Itu namanya murahik. Dan hukum murahik, anak yang sudah mencapai usia hampir dewasa, murahik itu dihukumi seperti orang yang balik. Jadi dia
seorang wanita yang ajnabiyah bukan mahramnya, ini harus wajib menutup auratnya di hadapan dia. Itu. Wasani yang kedua, nadruhu ar-rajuli ila zawjatihi wa ammatihi fayajuzu an yanzura min kulli minhuma ila ma 'ada al-farji minhuma amma al-farju fayahrumu nadruhu wa hadha wajhun dha'ifun wal asahu jawazu an-nadri ila al-farji lakinna ma'al karaha. Ini agak sensitif ini. Agak sensitif. Bagian yang kedua itu memandangnya seseorang laki-laki kepada istri atau budaknya. Jadi, walaupun sudah halal, sudah menjadi pasangan suami istri, ini tetap ada batasan pandangan. Jadi diperbolehkan di sini adalah melihat ila ma'adal farji minhuma, selain kemaluan. Ini halal untuk dilihat selain kemaluan. Terus bagaimana kalau kemaluan, hukumnya bagaimana melihatnya? Nah, maka ini amal farji fayahrumu nadruhu. Ada yang mengatakan kalau melihat kemaluan, baik laki-laki yang melihat perempuan, perempuan yang melihat laki-laki, ada yang mengatakan haram melihatnya. Berarti ini wahada wajhun dhaif, tapi ini pendapat yang lemah. Ada yang berpendapat seperti, tapi ini pendapat yang lemah. Berarti masih selamat ya. Wal asahhu. Wal asahhu, ini pendapat yang sahih, pendapat yang kuat dalam kalangan Syafi'i. Jawazun nazri ila al-farji lakinna ma'al karaha. Yang sahih itu yang sah, yang lebih kuat, itu bolehnya melihat kemaluan tapi disertai dengan kemakruhan. Nah, disertai dengan kemakruhan. Sehingga ada riwayat yang mengatakan an-nadru ila al-farji yurisut tomas. Jadi melihat kemaluan itu mewariskan tomas. Tomas itu bisa penyakit kebutaan. Nah, itu makanya dimakruhkan. Bisa menyebabkan kebutaan. Di kalangan sahabat, umumnya gelar mereka itu disematkan dengan nama radhiyallahu anhu. Berbeda dengan sahabat Ali radhiyallahu an, beliau digelari dengan karramallahu wajhah. Nah, itu alasannya dikarenakan Ali karramallahu wajhah, beliau itu memang tidak pernah melakukan kesyirikan. Beliau kan adalah orang pertama kalangan anak kecil masuk Islam. Dan juga beliau punya keistimewaan khusus juga, yaitu beliau tidak pernah memandang aurat beliau, baik itu auratnya sendiri maupun aurat orang lain. Makanya beliau digelari dengan karramallahu wajhah. Kemudian yang ketiga, wasalis nadruhu ila zawati maharimihi binasabin aw ridha'in aw musahiratin aw ammatihi al-mujawwajati fayajuzu an yanzura fi ma 'ada baina surrati wa rukbah amma alladhi bainahuma fayahrumu nadruhu. Yang ketiga yaitu memandangnya seseorang kepada sesama mahramnya. Mahram itu bisa dengan 3. Mahram itu dengan 3 jalur. Ada yang istilahnya mahram binasabin, disebabkan dengan jalur nasab. Contohnya putri kita, ibu kita, itu kan nasab. Saudara perempuan kita itu jalur nasab.
mahram kita, tidak boleh kita nikahi. Atau ridhain, atau susuan, kita punya saudara susuan, itu juga mahram. Atau yang ketiga, musahiratin, dengan sebab perkawinan, itu mertua kita, contohnya mertua, itu termasuk mahram. Di mana batasan melihatnya? Itu boleh melihat selain antara pusar dan lutut, dibolehkan ya. Itu dibolehkan melihat antara pusar dan lutut, seperti auratnya laki-laki, itu masih di luar dari itu masih boleh. Tapi kalau sudah di antara pusar dan lutut itu sudah diharamkan, tapi dengan catatan tidak dengan syahwat. Tapi kalau misalnya di luar dari area antara pusar dan lutut kita lihat, kita disertai dengan syahwat, maka dihukumi haram. Dihukumi haram. Itu selain, memang dia dibolehkan di luar daripada tadi antara pusar dan lutut, tapi kalau sudah nafsu itu lain cerita. Bahkan sesuatu yang memang dibolehkan saja yang lain, semua hal yang dibolehkan untuk kita menikmatinya, kalau kita syahwat itu dihukumi haram. Contoh misalnya hewan, kalau sampai orang syahwat itu tetap dihukumi haram. Bahkan benda mati saja, kalau kita sampai syahwat itu dihukumi haram juga. Misalnya mungkin lihat patung yang telanjang, mungkin misalnya patung saja, tapi syahwat, nah itu dihukumi haram juga. Nah, itu seperti perkataan Syekh Ibrahim Al-Bajuri, beliau katakan seperti itu. Jadi dia kalau sudah syahwat itu lain cerita sudah. Sampai benda mati saja diharamkan. Nah. Terus ayat yang menyatakan ya, kalau mahram itu boleh melihat, itu surat An-Nur juga ayat 31, wala yubdina zinatuhunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka. Sampai akhir ayat. Itu ayat yang menjelaskan kalau mahram itu halal untuk melihat mahramnya di luar dari antara pusar dan lutut. Warabi', yang keempat, an-nazru ila al-ajnabiyyati li ajli hajatin nikah, fa yajuzu lisyakhsi 'inda 'azmihi 'ala nikahi imra'ati an-nazru ila al-wajhi wal kaffaini minha zahiran wa batinan wa in lam ta'zan lahu az-zawjatu fi dzalik. Ya, sekarang yang keempat, yaitu melihatnya seorang laki-laki kepada ajnabiyah, pada wanita yang bukan mahramnya, karena faktor ingin menikahinya. Nah, itu yang keempat. Misalnya ada orang ingin melamar seorang wanita, maka nanti dia boleh melihat calon istrinya yang hendak ia akan nikahi, itu apa yang boleh diperlihatkan? Ilal wajhi wal kaffain. Yang diperbolehkan itu hanya sebatas wajah dan dua telapak tangan, baik dia zahirnya maupun batinnya, baik di sininya ataupun sininya. Jadi yang diperbolehkan hanya dua saja, dibatasi pada dua, wajah dan kedua tangan, tapi tetap dilarang menyentuh, tidak boleh menyentuh. Yang boleh cuma melihat saja, lihat. Walaupun mungkin ini orangnya buta, tidak boleh meraba saja, mungkin mengganggu wajahnya, bentuknya seperti apa. Solusinya bagaimana kalau dia misalnya buta? Maka nanti dia perwakilan buat utusan seorang wanita, mungkin saudara perempuannya atau ibunya, nanti dia suruh cek bagaimana wajahnya, bagaimana
eh, apa namanya, keadaan dia, seorang wanita tersebut. Dan hikmah kok dibatasi cuma dua itu, wajah dan telapak tangan. Di sini ada hikmahnya. Jadi wajah itu kan menunjukkan kecantikan seseorang. Jadi seluruh anggota badan kita yang paling mulia itu kan wajah. Yang paling menarik itu wajah. Karena biasa orang pertama kali melihat itu wajahnya seseorang. Kadang orang baru tertarik pertama kali itu adalah wajahnya, makanya diperbolehkan untuk melihat wajah. Yang kedua, hikmah dari diperbolehkan melihatkan kok tangan yang diperbolehkan itu, kalau ada orang yang ahli sebenarnya itu tangan bisa diketahui suburnya seorang wanita. Kalau ada orang yang ahli biasa, di sini ada yang ahli Pak, atau sempat belajar mungkin, dengan melihat tangan bisa mengetahui kesuburannya wanita. Misalnya saya sendiri belum tahu juga ini. Kalau ada yang tahu saya belajar juga ini tentang kesuburan wanita itu dengan melihat tangan. Ini ada ahlinya sendiri mungkin. Kalau saya bukan ahlinya nih seperti ini. Mungkin Kiai Munir mungkin ya. Ahli penerawang ya. Dan dalam melihat di sini ini diperbolehkan berkali-kali. Misalnya ada orang ingin melihat calon istrinya yang akan ia nikahi, mungkin tidak puas satu kali, masih penasaran, gimana tadi mukanya itu belum terlihat jelas. Akhirnya dibuat kedua kalinya, dua kali tidak bisa, tiga kali belum puas, tambah terus sampai selesai hajat, sampai ia merasa betul-betul yakin keadaan wanita tersebut seperti apa, dia punya wajah seperti apa betul keadaan wanita tersebut. Tapi kalau sudah dapat tujuannya, kebutuhan yang ia maksud sudah dicapai, maka tidak boleh lagi melihat. Makanya di dalam kaidah al-hajatu tanzilu manzilatad darurah. Jadi kebutuhan atau hajat itu menempati kedudukan darurat. Kalau darurat gimana kaidahnya? Ma'ubiha lid-darurat biqaddaru biqadariha. Jadi segala sesuatu yang dibolehkan karena darurat itu disesuaikan dengan kadar daruratnya. Jadi kalau sudah sampai pada kebutuhannya, sudah sampai di situ saja batasan dia boleh melihat, tidak boleh lebih. Kalau sudah kok tujuannya sudah dia dapat, dari masuk tujuannya dia sudah dapat, terus kalau dia tetap mau melihat, sudah dihukumi haram. Wal khamis, yang kelima, an-nadhru ila lil mudawati fa yajuzu nadhru at-tabibi min al-ajnabiyyati ila mawadi'i allati yahtaju ilaiha. Yang kelima adalah melihat karena alasan pengobatan. Maka dibolehkan seorang dokter, seorang tabib melihat area-area yang dibutuhkan dalam pengobatan. Bahkan itu mungkin sampai dengan auratnya perempuan. Mungkin kalau dia dokter kandungan, dokter kandungannya laki-laki, itu diperbolehkan. Tapi di sini dilihat lagi, wa yakunu zalika bi huduri mahramin. Seorang laki-laki, seorang dokter tadi, dia diperbolehkan untuk melihat auratnya. Di situ harus ada mahramnya. Ada mahramnya si wanita tadi. Atau juga zauj, di situ ada suaminya. Atau juga mungkin kalau dia statusnya budak, di situ ada tuannya. Wa alla yakuna hunaka imratun tu'alijuha, dan juga diharuskan di situ tidak ada wanita yang bisa mengobati. Tidak ada dokter lain selain laki-laki. Wasadis, yang keenam, wasadisu an-nadhru asy-syahadatu 'alaiha. Wa yanzuru asy-syahidu farjaha 'inda syahadatihi bi zinaha
أو ولادتها فإن تعمد النذر لغير الشهادة فسق وردت شهادته. Sekarang ini yang keenam adalah melihatnya seseorang untuk persaksian, untuk bukti. Ini sebenarnya tadi masalah, misalnya dalam kasus zina. Dalam kasus zina itu kan harus melihat, kemaluannya itu, harus melihat kemaluannya ketika melakukan zina. Jadi kalau dia melihatnya itu niatnya untuk menjadi saksi. Tapi kalau ada orang yang melihat orang berzina, dia ingin melihatnya dengan bukan masuk untuk menjadi saksi, maka dia dihukum sebagai orang yang fasik. Kalau sudah orang fasik, waruddat syahadatuhu, maka nanti ditolak persaksiannya. Orang yang seperti ini suka mengintip, seperti itu, dihukumi orang yang persaksiannya ditolak. Jadi bisa jadi saksi nikah, jadi bisa jadi saksi-saksi dalam suatu perkara ditolak persaksiannya karena dia dihukumi sebagai orang yang fasik. Itu juga untuk muamalah, dibolehkan itu untuk bermuamalah, misalnya jual beli, mau sewa menyewa atau apa yang berkaitan dengan akad-akad, maka nanti boleh melihat seorang itu melihat wajahnya si wanita ajnabiyah, diperbolehkan. Wasabi, yang ketujuh, an-nazru ilal ammati inda tiya'iha isyira'iha fa yajuzu an-nazru ila al-mawadi'i allati yahtaju ila taqlibiha wa yanzuru atrafaha wa sya'raha la 'aurataha. Ini masalah budak. Saya kan dalam budak itu kadang pembelian budak diperbolehkan. Misalnya membeli budak itu diperbolehkan melihat tempat-tempat yang dibutuhkan. Tapi di sini batasannya ada juga, fa yanzuru atrafaha wa sya'raha la 'aurataha. Yang dilihat itu cuma dilarang bagian auratnya. Kalau seperti rambut, daerah-daerah lain yang bukan termasuk auratnya budak, itu masih diperbolehkan karena dalam rangka untuk mengetahui kualitas seorang budak gitu. Bahasa. Nah, itulah mungkin 7 poin dalam masalah memandang lawan jenis. Mungkin sampai sini mungkin ada pertanyaan, ya, silakan. Ya. Tidak apa-apa ilmu. Yang pertama saya mau bertanya masalah ketika harus menjaga pandangan, kemudian aktivitas kita ini di lingkungan majmuk. Jadi saya ini mengajar di SMA, itu ada Nasrani, ada Hindu dan yang lainnya. Kemudian kadang-kadang itu tidak disengaja kita melihat ada yang pakai pakaiannya mungkin karena mereka tidak ada aturan ke sana. Ya. Kita tidak di dalam aktivitas itu kita melihat. Kadang-kadang sempat juga kita menegur, mengingatkan, tetapi yang begitu bagaimana hukumnya? Nah, kemudian ketika melihat seorang, tadi diceritakan, dikisahkan untuk melihat calon istri, kan wajah dengan telapak tangan. Kemudian kalau sudah cocok, oke, dari situ tiba-tiba
setelah menikah karena telinganya tidak ada dua-duanya. Ya karena kan cuma wajah yang dilihat. Apakah wajah itu bisa dibuka apa namanya jilbabnya? Yang jelas kalau cadar kan boleh dibuka karena wajah kan. Mulai saya tanya ini atau mungkin tidak ada rambutnya. Tidak menutup kemungkinan karena cuma wajah dilihat. Ya, bisa aja kira-kira dua itu Ustaz. Ya, baik. Untuk yang pertama, memang ya udah katakan tadi, memang ini agak susah kalau apalagi kita punya aktivitas yang sifatnya majemuk di situ ya, bukan cuma orang Islam, tentunya mereka tidak menutup auratnya. Ya. Mungkin sudah lumrah ya pertanyaan seperti ini. Kalau sekilas ya, kita tidak punya maksud di situ, tidak punya maksud dan tujuan untuk di situ, tapi diperintahkan untuk berpaling setelahnya, seperti itu kan itu. Kalau sekilas saja ya tidak minimal, dan memang dia tidak punya maksud ke situ untuk memandang. Berbeda kalau memang sengaja memang untuk menikmati ya cerita. Nah, tapi kalau perintahnya kan kalau misalnya terlihat ya itu mungkin bahasanya begitu ya, terlihat perintahnya agar untuk segera berpaling. Bukan begini ya, bukan ditutupi ya. Apalagi mungkin kalau seperti ceramahnya Ustaz As'ad itu ya, apa katanya? Tidak dilihat barang bagus. Mau dilihat dosa, ya, tidak dilihat barang bagus. Memangnya perintahnya ya, namanya untuk menjauhi larangan Allah itu dengan sekuat tenaga. Ya. Memang itu hujibatun nar bisyahwat. Jadi neraka itu dihijab dengan syahwat-syahwat, keinginan-keinginan kita. Terus yang kedua pertanyaannya tentang masalah apa tadi? Calon pengantin tadi. Ini sebenarnya babnya sudah bab selanjutnya sebenarnya ini. Nanti ada di dalam bab nikah nanti ini ada pembahasan tentang seseorangnya itu boleh membatalkan nikahnya dengan alasan tadi. Misalnya ada aib-aib yang ada setelah pernikahan, nanti ada pembahasan sendiri. Jadi seorang itu dia dibolehkan untuk membatalkan nikah. Dia punya hak gitu. Seperti seperti tadi tuh, seperti orang menikah tadi, ketika dia mendapatkan aib, tapi nanti ada batasan-batasannya. Aib seperti apa yang dibolehkan untuk membatalkan nikah. Begitu juga perempuan nanti. Perempuan juga seperti itu punya hak nantinya. Misalnya dia ada hal-hal yang misalnya jadi aib kepada suaminya yang tidak ketahui sebelum menikah, nanti dia dapatkan setelah menikah, nanti ada, tapi ini ada aturannya, ada batasan-batasannya. Dia juga misalnya ada aib, ada standarnya dia punya standar seperti apa, nanti insya Allah nanti kita akan bahas mungkin ya Pak, mungkin bisa bersabar sedikit ya. Iya. Tapi yang jelas di situ ketika kita misalkan minta maaf didampingi dengan mahramnya atau orang tuanya kan, saudara kandungnya laki-laki atau mamanya, misalkan kita minta dibuka jilbabnya, tidak boleh ya. Gini, sebenarnya tidak mesti kita yang melihat sebenarnya masih ada alternatif yang lain, seperti itu tadi, mengutus wanita yang kita percayakan, nanti dia kasih informasi, mungkin dia bisa lihat lebih dalam lagi. Tapi kalau untuk kita laki-laki tidak boleh. Tidak boleh kalau untuk kita cuma sebatas tadi itu. Jadi kalau memang mau cari alternatifnya tadi itu, mengutus wanita perempuan lain untuk melihat lebih dalam. Ya? Oke, Ustaz, terima kasih. Selanjutnya pertanyaannya
Kalau memandang itu kan informasi dari situ adalah mati. Bukan lawan jenis. Kalau yang Bukan lawan jenis kan? Istri. Kalau jenis terus. Kalau lawan jenis nanti istri datang. Itu untuk istri. Ya terus gimana? dia istri sesama jadi Ya terus. bagaimana kalau yang gila? Astagfirullahaladzim.